Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Yuli Salisi Jriani, MPD. Kami di sini akan membahas mengenai PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Aina Rama Rizky Wildiana, NIM 2521002. Yang kedua, Alinda Intan Anisha, NIM 2521004. Yang ketiga, Atta Restu Kurnia, NIM 2521008. Yang keempat adalah Azifatul Nur Azizah, NIM 2521011. Adapun pembahasan yang ingin kami sampaikan, yang pertama mengenai perilaku kesehatan, yang kedua pemeliharaan kesehatan bagi anak usia dini, yang ketiga adalah penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai perilaku kesehatan. Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Perilaku kesehatan adalah sesuatu respon atau organisme terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan. Perilaku hidup bersih dan sehat harus diterapkan dalam setiap sisi kehidupan manusia, kapan saja dan di mana saja, termasuk di dalam lingkungan dan tempat tinggal, karena perilaku merupakan sikap dan tindakan yang akan membentuk kebiasaan sehingga melekat dalam diri seseorang. Perilaku kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, perilaku pemeliharaan kesehatan atau health maintenance, terdiri dari perilaku pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit bila mana sakit, serta pemulihan kesehatan bila mana telah sembuh dari penyakit. Perilaku peningkatan kesehatan apabila seseorang dalam keadaan sehat, perilaku makanan dan minuman, karena makanan dan minuman dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan seseorang, tetapi bisa juga sebaliknya. Yang kedua yaitu perilaku pencarian dan penggunaan fasilitas layanan kesehatan atau sering disebut perilaku pencarian pengobatan atau health seeking behavior. Ketiga yaitu perilaku ini adalah menyangkut upaya atau tindakan seseorang pada saat menderita penyakit atau kecelakaan, yaitu tindakan atau perilaku ini dimulai dari mengobati diri sendiri, yaitu self-treatment sampai mencari pengobatan di luar. Meningkatkan kualitas hidup bagi anak usia dini dapat dilakukan salah satunya dengan penerapan atau penanaman kesehatan perilaku anak sejak usia dini. Masalah kesehatan pada anak usia sekolah membutuhkan perhatian khusus, baik secara teknik perawatan, pengetahuan, pemberian informasi, maupun pemantauan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini ditunjukkan untuk pembiasaan hidup bersih pada anak sedini mungkin. Karena kebiasaan anak yang ditanamkan sedini mungkin akan berpengaruh terhadap perilaku kesehatan anak pada tahap berikutnya. Pemeliharaan kesehatan juga disesuaikan dengan perkembangan anak. Pada anak usia dini harus dibiasakan dan dilatih untuk mandiri dalam menjaga kesehatan pribadi dengan kegiatan yang ringan seperti potong kuku, menggosok gigi, mencuci tangan, dan lain-lain. Namun, pelihara kesehatan pada anak juga masih memerlukan pengawasan orang tua. Sehingga pemeliharaan kesehatan bagi anak usia dini bertujuan agar tidak terjadi penyakit yang dapat mengganggu belajar serta kecerdasan anak, yaitu dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungannya, pemberian imunisasi yang tepat, dan menjaga jenis makanan yang dikonsumsi anak. C. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah
Pembiasaan perilaku atau tindakan yang dipraktekkan pada anak sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan anak yang dapat menolong dirinya dalam menjaga kesehatan, yang mengupayakan kebersihan dan kesehatan dari kemauan dirinya sendiri, dan menularkannya kepada orang lain. Perilaku ini meliputi menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga berdampak pada kesehatan orang lain dan lingkungan sekitar. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Contoh perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang pertama, yaitu memakai masker. Masker adalah perlindungan pernapasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara. Yang kedua, menjaga jarak. Dengan menjaga jarak, kemungkinan kita menghirup tetesan dan bersentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi dari orang-orang yang terinfeksi di luar rumah pun turut berkurang. Menjaga jarak juga sangat penting bagi orang-orang yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit. 3. Menggunakan hand sanitizer. Selain mencuci tangan, hand sanitizer adalah opsi lain bagi masyarakat karena lebih efisien dan lebih mudah dibawa kemana-mana. Sanitizer berbasis alkohol 60%, dilansir lebih efektif untuk membunuh kuman dan virus. 4. Mengganti pakaian 2 kali sehari. Idealnya pakaian dalam diganti 2 kali sehari agar lebih menjalani kehidupan yang aktif dan lebih sehat. Oleh karena itu, mengganti pakaian 2 kali sehari adalah suatu keharusan untuk mengurangi resiko infeksi, terutama infeksi terkena jamur. 5. Memotong kuku. Memotong kuku merupakan suatu tindakan yang wajib dilakukan secara teratur untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri, karena kuku yang panjang yang jarang dipotong cenderung lebih mudah patah. 6. Menggosok gigi. Menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini sangat penting untuk anak-anak, karena kesehatan gigi merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anak itu sendiri. 7. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya merupakan suatu tindakan yang dilakukan guna untuk menjaga kebersihan dan lingkungan agar bersih dan terhindar dari berbagai penyakit. 8. Tidur yang cukup. Tidur dan istirahat yang cukup juga berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. 9. Mandi. Salah satu tujuan mandi adalah untuk kebersihan diri. Mandi adalah sarana untuk mencapai kebersihan dengan membersihkan sel-sel kulit mati, kotoran, dan tanah, dan sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi timbulnya dari berbagai penyebaran penyakit. 10. Olahraga. Upaya kesehatan olahraga adalah upaya kesehatan yang memanfaatkan aktivitas fisik atau raga untuk meningkatkan derajat kesehatan. 11. Makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang memiliki kandungan gizi lengkap mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Makanan 4 sehat terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan. 12. Mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan adalah salah satu kebiasaan baik yang bisa membantu kita agar terhindar dari berbagai gangguan kesehatan. Baik, dari materi yang sudah
dipaparkan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa dengan melakukan kegiatan atau pola hidup sehat dan bersih dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat, dan dengan begitu akan mencegah terjadinya berbagai risiko penyakit yang berbahaya bagi tubuh. Dengan begitu, kita selaku calon pendidik tentunya harus memahami betul mengenai perilaku hidup bersih dan sehat ini yang nantinya akan kita ajarkan kepada anak didik kita. Hal yang sederhana yang dapat kita contohkan seperti mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, setelah itu membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga jarak ketika ada yang sakit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.